Hari ini tema dari gereja adalah ya memiliki kepala keluarga iman yang teguh ya. Sebenarnya kalau khotbah tentang kepala keluarga ini harusnya yang khotbah bapak-bapak ya. Jadi ya nanti biar suami saya sedikit menyampaikan kesaksian saudara ya. Karena karena saya nggak pernah menjadi kepala keluarga kan. Dan memang Alkitab berkata saudara bahwa ya seorang kepala keluarga itu harusnya imannya itu lebih teguh. Amin bapak-bapak. Aminnya kok kayak ragu begitu ya. Ya cuma ya itulah namanya wanita itu penolong. Nah kita belajar hari ini dari firman Tuhan Ibrani 11 saudara. Siapa orang yang paling beriman di Alkitab yang tercatat sebagai bapak beriman yaitu Abraham. Ya sekalipun ya dia pernah juga berbuat salah ya ketika istrinya membujuk dia untuk mencoba menggagalkan imannya saudara. Ya pada waktu itu Abraham sudah mendapat janji bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan. Tapi karena melihat keadaan ya lalu Sarai itu membujuk suaminya dan berkata, kamu tahu sendiri bahwa Allah tidak memberiku melahirkan anak. Ya, dia pakai nama Tuhan juga loh istrinya untuk menggagalkan iman suaminya. Kamu tahu bahwa Allah itu tidak memberiku melahirkan anak. Ya, dan dia meyakinkan Abraham ya, kamu tahu kenapa? Karena dia melihat keadaan. Ya, memang umurnya sudah tua dan Sarai juga sudah menopause, mati haid. Ya, jadi dia bilang kamu tahu. Ya, sebab memang satu hal yang cukup membuat iman kita itu goyah ketika kita ini melihat keadaan. Dan keadaan itu kita tahu persis. Ya, memang tidak mungkin sih secara logika. Tapi disitulah iman kita diuji. Nah, kita belajar dari Abraham saudara pagi hari ini. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini ayat yang diberi oleh gereja saudara. Ya, dikatakan di sana kita baca bersama. Karena iman ya Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya bapak-bapak saya mau tanya kalau bapak-bapak jadi Abraham. Kenapa dikatakan hari ini temanya adalah kepala keluarga ya memiliki iman yang teguh saudara. Bayangkan Abraham itu disuruh pergi sama Tuhan ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu dalam Kejadian 12 ayat 1. Ya. Tadi ayat firman Tuhan berkata ya di sini, nah ini ayat yang 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri itu belum ditunjuk, belum tahu. Kalau kita balik ke ayat tadi, coba kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 8 saudara, tadi dikatakan di sana, kita lihat ya Ibrani 11 tadi ayat yang ke-8. Karena iman dikatakan apa? Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak apa? Tempat yang, saudara saya mau tanya. Kita itu kalau mau pergi kemana-mana harus tahu dulu enggak tempat yang akan kita tuju? Ya bayangkan orang pergi nggak tahu tempat yang dia tuju. Misalnya saya datang ke sini, ya saya kan harus pastikan dulu saya tahu tempat ini di mana, benar nggak saudara? Ya sampai tadi suami saya agak berhenti di pinggir tol, cari di Google Map. Padahal kita sudah berapa kali ke sini. Ya tapi kan banyak jalan yang nanti salah keluar tol, salah ini, salah itu kan nanti bisa tersesat, perjalanan kita jadi lebih jauh dan lebih lama.
Makanya suami saya bilang, saya berhenti bentar ya daripada nanti kita ketoe di sini loh, ketoe keluarnya di sini loh, kayaknya itu di sini. Daripada gitu, mending berhenti sebentar, buka Google Map. Sekarang enak, sudah ada Google Map. Zaman Abraham tidak ada. Dan bukan hanya tidak ada Google Map, memang Tuhan tidak kasih tahu. Dia cuma disuruh pergi tok, til. Ya, Tuhan nggak ngomong ABCD nanti di sana kamu tak kasih tanah. Ukurannya ya 3.000 kali 5.000. Kamu datang, nanti di situ kamu berkebun, kamu beternak, nanti kamu jadi kaya. Loh kita ini kan kalau pergi ke satu tempat dapat janji, dikasih harapan, baru mau berangkat. Apalagi bapak. Amin bapak-bapak. Laki-laki itu lebih pakai rasio, lebih pakai otak. Enggak mungkin dia pergi kalau sesuatu itu belum pasti. Iya enggak bapak-bapak? Ya, ada bapak-bapak di sini? Ya, beda sama ibu-ibu. Kadang ibu-ibu itu ikut aja. Ya. Mau ada mau tidak ada ya pokoknya ya ikutlah. Ya. Di sini dikatakan saudara karena iman. Karena apa? Iman. Kenapa Abraham taat? Karena iman. Ya. Apa itu iman? Ya, coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama saudara. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari ternyata adalah memang benar toh. Kenapa Abraham melangkah? Karena iman. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak. Kita kalau baca Alkitab gampang. Tapi saya mau tanya bapak-bapak, mempraktekkan ini sulit atau sulit? Ya, belum dilihat loh, belum dilihat. Makanya Alkitab bilang karena iman Abraham taat. Jadi modalnya apa? Iman. Karena iman. Ternyata memang definisi atau arti dari iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Jadi dalam iman itu ada dua unsur penting. Yang pertama harapan, yang kedua bukti. Ini sulit karena manusia itu selalu menuntut bukti dulu. Tapi Tuhan bilang ikut Tuhan harus pakai iman. Iman itu belum ada bukti. Saya agak bikin saudara bingung sedikit ya. Karena memang untuk membahas Alkitab itu tidak gampang. Saya berusaha menerangkan secara rasio dengan bahasa yang sederhana supaya kita mengerti. Kadang kita ini kalau baca Alkitab gampang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, tidak kita lihat. Udah titik. Padahal kalau kita resapi, kita renungkan ayat ini, enggak gampang. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara sedang harapkan sekarang? Masa depan yang baik? Keluarga yang dipulihkan? Ayo harapkan apa aja saudara. Yang namanya harapan itu pasti semua yang baik kan, enggak ada kan orang saya berharap nanti saya bangkrut. Itu gila saudara, ya toh? Nah iman itu dasar dari segala sesuatu. Kalau Alkitab berkata segala sesuatu itu berarti tidak terbatas, apa aja, segala sesuatu. Yang baik saudara harapkan anakmu, ya keluargamu, apalagi usahamu, keuanganmu, harapkan aja. Itu iman. Tetapi dalam iman juga ternyata ada unsur yang tidak kalah penting. Di sana ada bukti dari segala sesuatu itu yang tidak kita lihat. Jadi kita harapkan bahagia, tapi keadaan kita ini belum bahagia.
Tapi kita disuruh percaya bahwa kita sudah gila enggak? Ya, gila enggak saudara itu? Memang hanya orang gila yang bisa ikut Tuhan. Kalau enggak gila, enggak usah ikut Tuhan. Karena Anda pasti enggak akan melihat. Dan ayat ini dengan jelas berkata karena iman, karena alasan iman tok. Abraham taat untuk mengikuti panggilan Tuhan. Pergi ke satu negeri yang dia sendiri belum tahu. Kenapa saudara? Tuhan itu bilang, kamu ya aku panggil ke satu negeri yang tidak kamu tahu ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kenapa Tuhan gak kasih tahu alamatnya? Kira-kira Tuhan sudah tahu enggak? Tahu, Tuhan Maha tahu. Ya, kan Tuhan bisa kasih tahu Abraham, kamu jalan ya, titik koordinatnya itu dari sini, kamu jalan kira-kira berapa kilometer sampai di situ nanti ada perempatan. Di perempatan itu kamu belok kiri. Nanti di kiri itu kamu ketemu ada tanah di situ. Ya. Itu lebarnya sekian, ininya sekian, kamu di situ aja. Kan lebih enak ikut Tuhan tuh begitu ya, Bapak-bapak, amin. Kan lebih enak begitu toh. Tapi kok ya Tuhan itu ya enggak begitu. Waktu dia panggil Yusuf, dia cuma kasih visi. Ya, ini loh, mimpiin harapanmu. Nanti kamu jadi orang besar, semua orang tunduk kepadamu. Yusuf terima visi itu. Tapi kan Tuhan gak kasih tahu toh, Yusuf nanti setelah kamu itu dapat mimpi ini, kamu tuh dibenci sama keluargamu. Lalu kamu dibuang, setelah itu nanti kamu masukin sumur. Tapi tenang aja, tenang, kamu gak bakalan mati kok. Karena aku akan janji, nanti setelah kamu dibuang di sumur, kamu akan ketemu sama satu orang kaya di Mesir namanya Potifar. Nanti kamu itu akan kerja di rumahnya, enak digaji di situ. Tapi nanti istrinya akan coba goda kamu. Nah setelah dia goda kamu berhasil, ya kamu takut akan aku, lalu dia penjarakan kamu. Tapi tenang Yusuf, tenang, di penjara itu aku sudah sediakan. Nanti ada satu juru minum raja, dia akan tolong kamu. Setelah itu nanti kamu akan ketemu Firaun. Karena kamu di penjara itu caranya untuk kamu bisa ketemu raja. Kalau Tuhan kasih tahu gitu kan lebih. Siapa yang mau begitu angkat tangan? Semua angkat tangan saudara ya. Tapi kalau sudah Tuhan kasih tahu begitu berarti kita tidak perlu beriman. Inilah seninya beriman. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang gampangan. Karena itu dia gak mau punya anak-anak yang gampangan. Justru lewat sini iman kita itu diuji. Tidak ada orang bisa dibilang imannya lulus ujian kalau belum diuji. Tidak mungkin saudara kita tahan uji kalau tidak diuji. Nah dalam ujian ini banyak orang yang gagal saudara. Karena tidak lulus. Ya, tidak lulus dalam iman. Tidak gampang loh seorang kepala keluarga. Abraham dipanggil ke negeri yang dia belum tahu tempatnya. Dia belum ngerti, tidak ada petanya, nggak ada tempatnya. Tapi disinilah iman itu diuji. Ya, kenapa saudara? Sama Tuhan tuh harus terus terhubung. Untuk kau bisa tahu arahnya itu jangan putus. Apapun gak boleh bisa menggagalkan pandanganmu dari Tuhan. Kalau enggak hilang jalan kau. Ya, jangan macam-macam ikut Tuhan. Nah kenapa saudara Abraham itu ketemu negerinya? Ayo kenapa? Enggak ada tuntunan. Alkitab berkata Abraham itu ketika pergi setiap tempat dia berhenti. Ya, di situ dia apa saudara? Membangun mesbah. Setiap kali berhenti dia bangun mesbah, dia doa, dia tanya Tuhan. Itu yang membuat dia berhasil mencapai rencana Tuhan atas hidupnya. Karena kekuatan doa itu melebihi kekuatan Google Map. Amin. Ya.
Kalau dia putus, dia tidak berdoa, maka ya sudah sinyal hilang. Begitu kan? Kita kan kalau pakai Google Map juga ada kelemahannya. Kalau di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya lemah, dia bilang sinyal hilang. Google Map bingung. Nah kalau Google-nya bingung, bagaimana kita toh? Tapi Tuhan itu menyediakan sinyal yang gak pernah putus. Tapi kita mau tetap terhubung enggak? Kegagalan daripada banyak kepala keluarga laki-laki yang akhirnya tidak bisa menangkap rencana Tuhan, ya, karena imanmu lowbat. Ya, sinyalnya lemah. Lowbat saudara, mati. Apalagi kalau HP-nya sudah mati. Ya udah, nggak ngerti arahnya mau kemana, tuntunannya hilang. Sebenarnya beriman tuh gampang, asal kau tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, tapi ini Elon Musk masukin ke Indonesia, Starlink. Kekuatannya luar biasa. Dan dia nggak perlu antena, langsung ke satelit. Jadi biar kita mau ke tengah hutan yang tidak ada tidak ada antena di sana, mau Telkomsel pasang alat itu aja di tengah hutan, dia langsung sambung ke satelit saudara. Ya. Nah kita punya Tuhan itu, yang penting konektivitas kita ini jangan putus saudara. Waktu kau lost hubunganmu dengan Tuhan, maka hilang jalan. Enggak mungkin engkau bisa tembus sampai ke tempat. Ya. Setiap tempat di mana Abraham itu berhenti, di situ dia membangun mezbah. Itu yang membuat imannya itu tetap hidup. Tuhan bilang ketika dia bangun mezbah, dia berdoa di sana. Tuhan bilang jalan lagi ke kiri, nanti belok kanan. Tuntunan Tuhan itu terus ada saudara. Bagaimana kita bisa mencapai semua janji Tuhan dalam hidup kita kalau kita ini gak connect sama Tuhan. Kegagalan banyak kepala keluarga itu saudara, yaitu diajak istrinya ke gereja aja, kamu aja sama anak-anak lah ke gereja, aku di rumah aja. Ya, itu kegagalan banyak dari kepala keluarga. Padahal ya semua catatan di Alkitab itu paling banyak orang-orang yang beriman itu yang tercatat itu pria saudara. Di sini kalau saudara baca di Ibrani pasal 11 ini disebut Henok, ya, disebut Nuh, disebut banyak ini iman, tokoh-tokoh iman. Dan dikatakan di sana, ya, akhirnya Abraham itu taat sama Tuhan. Alasannya cuma satu, karena iman. Jadi iman ini penting sekali. Kalau nggak ada iman, kita tidak mungkin mencapai janji Tuhan. Dan di dalam iman itu ada harapan dan juga bukti. Yang dimana kita itu belum lihat tapi kita harus percaya. Ayat 9 berkata karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Di mana saudara? Ya, pada waktu Abraham ini berjalan, dia sudah berjalan dengan anaknya saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ternyata Tuhan kasih tempat mereka di Hebron, ya. Mereka berjalan. Ya, dan zaman dulu itu saudara bisa bayangkan ya, berjalan itu benar-benar butuh iman. Tidak seperti sekarang sudah ada listrik, sudah ada transportasi, bisa naik mobil. Zaman dulu itu saudara ya gelap memang benar-benar, tapi ternyata iman bisa menjadi provider, iman bisa menjadi lampu yang menuntun. Jadi tidak ada alasan. Segelap apapun hidupmu hari ini, kalau imanmu masih menyala, ya menyala abang.
Ya, siapa yang menyalakan? Nyalakan sendiri, nanti Tuhan yang besarkan. Amin. Ya, kita harus berjalan dengan iman. Ketika ada iman, maka selalu ada harapan di sana. Dan ada bukti. Ayo bapak-bapak, saya berdoa buat bapak-bapak hari-hari ini untuk mulai belajar beriman tentang sesuatu. Ya, jangan cuma jadi orang Kristen yang apa adanya saja, sekedarnya aja. Ayo raih janji Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau ya beri bagi saya hari ini tuh aku mau terima dengan iman. Dan mulai didoakan, mulai dihidupi, mulai diimani itu terjadi. Ya, kalau saya tanya sama bapak-bapak sekarang ini, bapak-bapak pernah beriman akan sesuatu enggak? Pernah atau ada yang bingung? Apa ya? Kayaknya saya enggak ada itu ya, hidup ini pokoknya ya jalan aja lah. Kalau kepentok batu ya jatuh bangun lagi. Saudara loh, bapak-bapak terutama harus loh ada sesuatu yang saudara imani. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi anak cucumu kelak. Ya, pasti bapak-bapak banyak punya cerita ya, tapi nggak ada waktu mungkin. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Yang belum digenapi tetap percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Dan dikatakan di sana kalau kita lihat saudara, akhirnya di sanalah Abram menetap ya dengan Ishak dan Yakub. Dikatakan di sana bahwa ketika mereka itu bersama-sama ya mengimani janji Tuhan, ini Abram itu saudara berjalan dan dikatakan dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Keadaannya sangat tidak enak. Pertama kali datang tinggal di kemah. Belum bikin rumah, tapi masih tinggal di kemah. Lalu Tuhan mulai memberkati dan Alkitab berkata Abraham akhirnya diberkati Tuhan menjadi kaya. Semakin kaya bertambah-tambah kaya saudara. Kalau kita menghidupi janji Tuhan itu memang ya. Makanya saudara kalau lihat orang berhasil jangan bilang ini enak ya. Saudara nggak tahu proses apa yang dia jalani bersama Tuhan di dalam dia menggenapi iman itu. Ya sering kali kita hanya melihat orang. Saya banyak dengar enak ya jadi Bu Debi berdoa dijawab Tuhan. Jangan lihat enaknya. Lihat banyak yang tidak enaknya. Mengikuti Tuhan tuh enggak enak saudara. Kalau kita tanya Abraham enak, enggak enak. Mau berjalan membutuhkan proses, butuh iman. Banyak orang itu kenapa engkau tidak pernah mengalami hal yang besar? Karena engkau malas beriman. Amin. Malas berproses, malas beriman. Rasul Paulus berkata orang beriman itu seperti orang yang mengandung. 9 bulan benih itu dikandung, dijaga, dirawat. Diharapkan bahwa nanti bayi ini akan keluar selamat. Ya. Tapi banyak orang malas mengalami proses mengandung. Karena mengandung tuh enggak enak. Mual-mual, ngidam, enggak bisa makan, belum lagi sakit melahirkan. Enggak gampang, enggak enak saudara. Makanya banyak orang tidak mengalami juga. Jadi hidup kita datar-datar aja, biasa-biasa aja. Ya karena kita malas beriman. Iya enggak bapak-bapak? Ya buat kepala keluarga di sini. Bagaimana keluargamu bisa engkau bawa ke satu negeri untuk menggenapi janji Tuhan itu. Kalau kau sebagai kepala keluarga saja tidak memiliki iman yang besar. Saudara cerita ke anak-anakmu, nak percaya ya kamu belajar sekarang. Tapi jangan lupa beriman sama Tuhan. Papa ini loh ya Papa dari dulu beriman, hari ini semuanya terjadi Tuhan genapi. Kan enak kalau kita bicara ada bukti tentang kisah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan di sana akhirnya anak-anaknya itu melihat loh, Ishak dan Yakub melihat iman bapaknya. Yang pada akhirnya mereka itu juga menjadi ahli waris. Ayat 10 dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota
yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-10 saudara, Ibrani 11 tadi dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Jadi Abraham menanti-nantikan. Tapi dalam proses menanti-nantikan itu enak atau tidak? Tidak enak. Kita semua ini lebih suka yang dilihat mata. Makanya sebenarnya mata ini menipu loh. Ya, ada satu orang saudara, ya dia buta. Ini kisahnya yang penyanyi idol itu apa yang dapat juara di Amerika, Putri ya. Dia kan buta tuh. Saya ikuti wawancaranya ketika dia ditanya, kamu kan sekarang punya uang banyak karena lagunya dibeli tuh mahal sama juri di American Idol. Kamu punya uang banyak, kamu mau operasi mata nggak bisa biar kamu bisa melihat? Dia bilang enggak. Ya, saya takut nanti justru kalau saya melihat dengan mata, ya hidup saya berubah. Saya mau seperti ini aja. Karena walaupun saya nggak punya mata jasmani, tapi saya punya mata hati yang membuat saya bisa lebih percaya. Saya takut kalau saya melihat dengan mata jasmani saya, justru hidup saya jadi tidak seperti yang sekarang ini. Ya, banyak hal yang membuat nanti saya takut, saya ragu kalau saya melihat dengan mata jasmani. Jadi memang terkadang mata jasmani kita ini paling menghalangi untuk kita bisa percaya dengan iman. Kenapa? Karena mata kita bisa melihat keadaan kita. Mata ini bisa melihat sekeliling kita, mata ini bisa melihat nih nggak mungkin. Dengan mata nih loh, Sarah pernah berkata pada Abraham, kau tahu sendiri, lihat keadaanku, aku sudah menopause, sudah mati haid. Tuhan tidak akan memberi aku melahirkan anak, makanya ambil aja itu pembantuku Hagar. Kamu bisa punya anak dari dia. Ya, cuma yang saya aneh juga dicerita itu Abraham tidak tengking istrinya ya. Harusnya kan dalam nama Yesus. Apa itu kau? Setan tuh begitu. Enggak loh, Alkitab berkata Abraham mendengarkan. Ya, karena Sarah itu juga punya hamba orang Mesir namanya Hagar. Orang Mesir itu cantik-cantik. Yang paling jelek di Mesir paling cantik di Bogor. Bener. Tinggi putih, hidungnya mancung, ya, rambutnya begitu. Orang Mesir tuh cantik-cantik saudara perempuannya. Ya, jadi yang paling jelek di sana paling cantik di sini tuh. Nah, waktu Abraham disuruh tiduri pembantunya, ya ini saudara, saya heran ya Abraham imannya tiba-tiba mati di situ. Memang mungkin kelemahannya bapak-bapak ya. Ya, saya nunggu loh di Alkitab itu Abraham bilang, jangan. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan punya anak. Saya enggak mau. Ya, kalau kamu menggagalkan janji itu. Tidak dikatakan di sana, ya Abraham percaya langsung sama Sarah. Enggak ada kata-kata iman sedikit pun. Nah ini bapak-bapak, kamu bapak-bapak tuh harus tahu apa yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Ternyata ya masalah wanita ini juga bahaya ya, sampai Abraham aja bapak beriman itu bisa tidak ada satu kata pun dikatakan di sana dan dia mendengarkan perkataan istrinya itu. Harusnya dia bergumul dulu toh. Harusnya kan dia bilang sama istrinya, saya doa dulu loh. Kayaknya salah ini. Karena Tuhan bilang aku bakal punya anak dari kamu, bukan dari pembantumu. Tapi ya itulah. Ya ternyata Imron tidak berdaya. Iman mati langsung. Gara-gara ya suruh tiduri perempuan. Langsung kesalahan terbesar yang pernah Abraham lakukan adalah waktu istrinya berusaha menggagalkan imannya untuk percaya pada janji Tuhan. Makanya sampai hari ini perang terus saudara, karena ada keturunan Ismail dan ada keturunan Ishak, anak perjanjian.
Itu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Abraham, ya. Hanya gara-gara perempuan imannya saat itu juga dia nggak mampu lawan. Hati-hati saudara, ada hal-hal yang dapat menggagalkan iman kita. Tetapi akhirnya dia tetap percaya dan Alkitab mencatat karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Secara fisik mereka sudah tidak mampu. Ya, karena sudah lanjut usianya, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Tuhan yang berjanji, yang memberikan janji itu adalah setia. Sekalipun berat di depan kita, percaya saudara dengan iman bahwa Tuhan itu setia. Janji Tuhan dan janji manusia itu beda. Janji Tuhan pasti ditepati. Ya, kalau manusia itu janjinya omong kosong. Makanya janji manusia jangan terlalu didengar, apalagi dimasukin hati. Ya, nggak usah. Orang kalau berjanji ngomong aja dalam hati, pret. Ya, syukur-syukur kalau ditepati supaya kita nggak sakit hati. Janji manusia dengan janji Tuhan itu beda. Janji Tuhan itu pasti dia tepati karena dia yang berjanji adalah setia. Itu yang membuat Abraham percaya. Ya, ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, ya saya berdoa supaya setiap kepala keluarga di sini benar-benar memiliki iman yang luar biasa. Ya, dan kita boleh menggenapi janji Tuhan. Abraham meninggalkan rumah, sana keluarganya, kenyamanannya dia tinggalkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, dan tidak afdol kayaknya kalau suami saya juga tidak menceritakan kisah bagaimana ya dia mengikuti janji Tuhan. Karena sejak lulus sekolah dia berniat dia akan meninggalkan keluarga untuk ya melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Ya, saya undang suami saya untuk bisa sampaikan ya sebagai kepala keluarga ya saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Melihat janji Tuhan tuh berat ya, tapi kalau kita mau pasti terjadi. Shalom. Maaf ini mendadak, tidak ada skenario dari rumah, tiba-tiba disuruh maju. Ya, shalom saudara. Bicara tentang Abraham memang sesuatu yang sangat sukar untuk kita lakukan sebab tidak ada harapan, tidak ada tujuan, tapi kita disuruh melangkah bersama Tuhan. Apa yang dirasakan Abraham, kami rasakan dalam panggilan kami melayani Tuhan. Sebab saat kami menikah yang pertama kali, saya juga melayani Tuhan, istri saya juga melayani Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa sepertinya. Tapi tantangan dalam hidup itu tidak mudah, dalam kami melayani. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya ambil kutip seperti Abraham tadi waktu kisah kita pindah dari Solo ke Jakarta, saya akan ceritakan. 15 tahun yang lalu Tuhan panggil kami untuk pergi ke Jakarta tanpa tujuan dan tanpa peta seperti Abraham. Sebab waktu itu dalam pergumulan doa kita di Solo, kita di Solo sudah ada pelayanan. Dari Senin sampai Senin saya melayani Tuhan, istri saya melayani Tuhan. Dan kita juga punya percetakan, dulu kita punya renungan harian, kalau saudara 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ada renungan harian Hikmat Plus. Itu bersamaan dengan Cakrawala, Hikmat Plus, yang Hikmat Plus itu punya kita dan punya penerbitan renungan dan kami sudah diberkati rumah, anak 3 dan pekerjaan sudah ada, pelayanan sudah ada. Tiba-tiba dalam zona kenyamanan, tiba-tiba dalam pergumulan doa, sama-sama dijawab oleh Tuhan, kita minta tanda, Tuhan bilang kamu di Solo adalah pengangguran.
kita sempat protes sama Tuhan, Tuhan kita nggak pengangguran, kita kerja dari Senin sampai Senin, pelayanan dari Senin sampai Senin, dan waktu itu kita habis beli rumah. Jadi kita menikmati rumah baru 2 tahun, tiba-tiba Tuhan bilang, pergi dari satu tempat kota ini, aku akan sertai kamu, dan akan ada perkara besar yang akan terjadi di tempat di mana kota yang dituju. Waktu itu kita bingung kota mana, terus tanda demi tanda menunjukkan kita di Jakarta. Oke, berangkat di Jakarta tanpa tujuan yang pasti. Waktu kita berangkat ke Jakarta tanpa peta, sampai Jakarta semua link ditutup. Semua link ditutup. Saya sebagai kepala keluarga, saudara, anak saya masih di Solo, kita di Jakarta. Secara manusia kita bapak-bapak kan kita berpikir pakai rasio. Kita hidup ke depan mau gimana. Kalau laki-laki kan selalu kita berpikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan anak kita mau makan apa. Terus nggak ada pendapatan, nggak apa. Tuhan izinkan 1 tahun kita tidak ada pelayanan. Sama sekali. Jadi pelayanannya hanya cuman, kalau dikatakan pelayanan karena kita hamba Tuhan, sama-sama melayani. Jadi benar-benar link itu ditutup. Saat itu saya protes sama Tuhan gini, Tuhan tanda demi tanda sudah Tuhan genapi untuk kita berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita 1 tahun tidak ada pelayanan. Dan maaf saudara, saya di Solo tidur dengan AC, sampai di Jakarta kita harus ngekos. Ngekos yang tidak ada AC. Saya gini protes sama Tuhan, Tuhan ini bukan naik tapi turun buat saya. Secara kenyamanan saya turun, secara fasilitas saya turun. Juga maaf, tidak ada pendapatan. Saya bingung, waktu itu saya ngomong sama istri saya gini, kayaknya kayaknya kita salah dengar suara Tuhan ya. Apa yang kita alami ini kok sepertinya jalan buntu semua, dan Tuhan tutup semua link. Kemudian di satu titik terendah saya, waktu itu saya sempat ngomong sama Tuhan gini, Tuhan masa bodoh dengan suara Tuhan. Saya udah ngomong. Jadi gini saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang berpikir, aku pengen dengar suara Tuhan. Saya bicara di depan saudara, suara Tuhan itu tidak enak. Tidak enak untuk daging. Jadi tidak sesuai ekspektasi kita maunya gini tapi Tuhan maunya gitu. Tapi apa yang saya rasakan itu benar-benar saya gini, Tuhan di titik terendah saya gini, Tuhan saya mau balik Solo. Masa bodoh dengan suara Tuhan ngomong kita untuk pergi ke Jakarta, tapi yang terjadi kayak gini, semakin merosot. Tapi ternyata Tuhan ajarkan kita untuk 1 tahun itu proses di mana benar-benar kita bayangan-bayangan secara manusia, rasio manusia itu dihilangkan sama Tuhan. Ekspektasi kita yang bayangan kita dari Solo pergi ke Jakarta otomatis kan ekspektasi kita lebih maju, lebih ini, tapi yang terjadi tidak, saudara. 1 tahun Tuhan izinkan, dan di tengah titik rendah saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan kalau minggu depan tidak terjadi apa-apa saya akan pulang Solo, saya masa bodoh dengan yang namanya suara Tuhan. Dan saya udah ngomong sama istri saya, kalau kamu mau tetap di sini silahkan di Jakarta, saya akan pulang. Saya rindu anak-anak dan saya akan kembangkan usaha saya di Solo. Tiba-tiba teman saya telepon, bro besok Jumat ada KKR, kamu bisa bantu kita enggak? Saya kan bisa main musik saudara. Oke, saya main piano, tiba-tiba karena pemain pianonya udah ada, saya suruh main bass. Saya waktu itu ya juga iseng-iseng, ya udah mau pulang Solo sekaligus istilahnya untuk saku pulang ke Solo, saya pikir gitu, cuman berpikir gitu. Di KKR besar di Grand Melia 15 tahun yang lalu, KKR ini yang ngadain Pak Rudi Tanu, waktu itu manggil hamba-hamba Tuhan besar dari Amerika untuk nubuat. Yang pertama Bill Hamon, yang kedua dari Jepang, saya lupa namanya, yang ketiga Pak Amos Jayaratnam dari Asia. Kemudian waktu KKR ibadah dimulai, saya biasa-biasa aja, tapi waktu setelah selesai ibadah, hamba-hamba Tuhan ini nubuatin satu-satu dan semua orang maju ke depan. Waktu maju ke depan, istri saya senggol,
ini saatnya kita minta tanda dari Tuhan terakhir karena kamu berpikir kamu mau pulang ke Solo. Ya udah, saya gini, sebenarnya dalam hati gini, bisa bernubuat sendiri, ngapain harus dinubuatin hamba Tuhan, saya berpikir gitu. Terus akhirnya ya udah kita antri di barisan yang, maaf ini yang istri saya minta gini, ayo kita baris di nubuatan yang mana? Saya bilang yang made in Amerika, karena lebih tokcer, saya bilang gitu kan USA. Kalau Asia mah biasa, kalau Amerika kan langsung tokcer. Nah waktu itu kita ngantri di yang hamba Tuhan di Amerika, karena ngantrinya paling panjang, nah saya kan pakai baju putih hitam karena kan pelayan Tuhan kan. Saya sudah ngantri, sudah mulai di depan, tiba-tiba Asar bilang, kamu pemain musik kan? Istri saya waktu itu jadi singer karena benar-benar ya ada kesempatan melayani Tuhan. Nah saya disuruh ke belakang karena saya pemain musik pakai baju hitam putih, kamu ke belakang dulu ya. Ini karena pengusaha-pengusaha semua. Saya di situ kecewa saudara. Saya dalam hati gini, cuman mau minta nubuat sudah ngantri gara-gara pakai hitam putih, maaf nih, hitam putih disuruh mundur karena saya ini pemain musik. Saya udah kecewa gini, Tuhan cuman mau minta nubuatan aja, digeser-geser. Enggak usah lah, saya kebalik ke tempat musik lagi. Teman saya, kenapa enggak jadi? Enggak, saya udah dijengkel, saya mau pulang, saya enggak mau dengar suara Tuhan dan saya mau bodoh sama Tuhan. Tuhan izinkan keadaan saya kecewa lagi dengan hal itu. Saya udah diam, kemudian singkat cerita yang Asia Pak Amos Jaratnam, karena yang ngantri sedikit, dia duduk di panggung, udah selesai. Teman saya senggol lagi, itu Pak Amos nganggur. Saya bilang, saya pengennya yang Amerika, bukan Asia. Karena saya jujur pengen yang Tuhan langsung ngomong sama saya. Kemudian karena nggak ada pilihan, ya udah saya sama istri, saya menuju ke Pak Amos, saya bilang, Pak Amos, saya minta didoakan, minta dinubuatkan. Kecewa kedua, Pak Amos bilang gini, saya capek. Waduh, yang pertama tadi saya ngantri, disuruh mundur, yang ini hamba Tuhannya bilang saya capek. Terus dia bilang gini, kamu suami istri? Iya, gini aja, kalian gandeng tangan, saya berdoa aja biasa ya, tidak bernubuat. Saya udah terlanjur kecewa yang kedua, tapi dia suruh doakan, ya udah saya berdoa. Waktu kita gandeng tangan, Pak Amos tiba-tiba Pak Amos bangkit berdiri dan dia bilang gini, ada suara Tuhan buat kalian berdua. Nah ini, saya gini, ini saatnya. Tapi saya waktu itu benar-benar masa bodoh. Tiba-tiba Tuhan tunjuk saya gini, ada perkara besar yang akan terjadi di Jakarta ini, dan kamu berusaha untuk mundur dari tempat ini. Jadi benar-benar apa yang ada di benak saya ini dibaca, benar-benar itu saya percaya itu suara dari Tuhan, bukan suara dari Pak Amos. Tuhan bicara lewat Pak Amos. Dan ada perkara besar, kamu berusaha mau mundur satu langkah dari tempat ini. Aku Tuhan yang menuntun kamu di tempat ini. Yang kedua, dia bilang ada perkara besar yang akan terjadi di depanmu. Ketiga, yang bikin saya rontok yaitu gini, ada lagi gini, kamu baru berusaha, manusia siapa yang mau tolong kamu di tempat ini? Bukan manusia, tapi Tuhan, aku yang akan tolong kamu. Yang keempat, anak-anakmu aku yang pelihara. Padahal saya kan enggak cerita sama sekali sama Pak Amos. Dan itu Tuhan bicara sangat kencang sekali di telinga saya. Dan saat itu saya merasa bahwa Tuhan itu ada. Seperti Abraham yang lakukan, tidak ada harapan, tidak ada bukti. Kenyataannya tidak sesuai ekspektasi rasio seorang laki-laki yang punya keluarga, pendapatan enggak ada, segala sesuatu Tuhan izinkan semuanya nol, tapi kita disuruh beriman bahwa Tuhan itu ada. Saya dengan peristiwa itu, saya jadi kuat gini, yes Tuhan ada. Tapi ingat saudara, setelah peristiwa KKR itu, apa yang terjadi? Tidak langsung tiba-tiba besok langsung perkara besar terjadi. Terus tiba-tiba kehidupan kamu berbeda, tidak. Kami alami 13 tahun kami alami itu. Dari suara itu sampai 13 tahun, baru kami mengalami perkara-perkara besar itu yang terjadi dalam kehidupan kami.
apakah dalam 13 tahun penantian itu saya terus langsung tiba-tiba jadi Superman? Wah, enggak. Tapi tantangan demi tantangan Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sampai kami bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dan satu kesimpulan buat Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini keadaan saudara seperti ini, ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, hanya firman yang menguatkan kita menghadapi tantangan, Tuhan itu ada sampai hari ini. Amin. Iya, saudara ya, Daniel sama Abraham beda. Kalau Abraham waktu berjalan, dia nggak mau mundur. Aku percaya, pokoknya ada janji Tuhan yang besar. Ya suami saya sempat berkata, saya nggak peduli sama janji Tuhan. Karena dia namanya Daniel, bukan Abraham. Ya tapi itulah manusia, keterbatasan kita itu. Bukan berarti ketika kita beriman, tidak ada tantangan. Sering kali bahkan manusia kita itu menjadi lemah. Seperti Abraham juga, dia pernah menjadi lemah ketika diperhadapkan dengan menanti janji Tuhan akan seorang anak. Sehingga dia berpikir iya benar mungkin istriku udah gak mungkin hamil, ya berarti dari pembantunya. Kita semua mungkin akan gagal dan mungkin pasti akan gagal di dalam kita beriman akan sesuatu. Tapi ingat Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Asal kita mau tetap terkonek dengan Tuhan. Tadi suami saya menceritakan kelemahannya ketika dia menunggu janji Tuhan. Yaitu laki-laki itu selalu pakai rasio. Enggak enak saudara. Ya sampai dia bilang aku gak peduli. Aku mau balik Solo terusin usaha. Di sana kita sudah enak, sudah mapan. Kenapa sih cari-cari pencobaan? Wong sudah enak-enak di sana. Abraham juga bisa berkata, ya di negeri sana keluargaku sudah enak. Ternaknya banyak, semuanya banyak, nyaman. Tapi mengikut Tuhan. Ya Tuhan tuh gak suka kita tuh nyaman saudara. Tuhan mau kita ini jadi ya history maker. Orang pembuat sejarah. Supaya lewat hidupmu, sejarah imanmu, engkau bisa menceritakan kepada anakmu. Ya Papa itu dulu loh berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya dalam hal yang wow kita jadi kaya atau apa. Tapi ya menggenapi janji Tuhan itu saya percaya kita semua pasti akan punya pengalaman iman. Asal kita mau berjalan di dalam iman. Dan satu hal pasti kita harus tetap terkonek dengan Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup menepati segala janjinya di hidup kita. Ya, yang sanggup ketika dia berjanji, ya dia Abraham bilang, aku percaya dia yang berjanji adalah setia. Mari kita mau hidupkan iman kita sungguh-sungguh. Sekalipun ada waktu-waktu kita lemah, Tuhan sangat mengerti kelemahan kita Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak. Tidak mudah menjadi kepala keluarga. Ada istri dan anak-anak yang harus kita bawa. Tapi ketika engkau tidak menyerah dan engkau tak percaya pada Tuhan bahwa dia setia, maka iman itu akan tetap hidup. Bangkit berdiri bersama kita katakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya dalam hidup kita saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara, walaupun sering kali keadaan rasanya mencoba melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Tapi hari ini biar engkau katakan kepada Tuhan, imanku bersepakat dengan firman-Mu Tuhan. Buat kesepakatan iman dengan Tuhan hari ini.
Aku bersepakat Tuhan dengan janji-Mu. Aku bersepakat dengan imanku kepada Tuhan. Bahwa Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Yang akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap kepala keluarga di tempat ini Tuhan. Tidak mudah sebagai kepala keluarga. Seringkali anak-anak istri tidak memahami pergumulan kami. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau Tuhan yang paling tahu batas kekuatan hati dan iman kami sebagai kepala keluarga. Berikan kekuatan iman Tuhan untuk kami terus percaya dan berharap, bersepakat dengan janji dan firman-Mu. Biar iman kami terus hidup. Aku punya Tuhan yang besar.